Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaili Alkina dari Offering Aceh 2019. Kali ini akan membahas mengenai mesin Carnot. Contoh soal yang pertama yaitu terdapat sebuah silinder berisi udara dari 25 derajat Celcius dan bertekanan 1 atm. Udara ini ditekan secara isotermis sehingga volumenya menjadi sepertiga kali volume mula-mula. Kemudian dipanaskan secara isobaris sampai volume mula-mula tercapai lagi, dan akhirnya didinginkan secara isohoris sampai tekanan permulaan tercapai lagi. Maka tentukan efisiensi proses keliling ideal tersebut. Dari soal di atas, kita dapat mengklasifikasikannya. Yang pertama yaitu diketahui bahwa T1 yaitu 25 derajat Celcius dengan P1 sama dengan 1 atm dan V1 disimbolkan dengan V. Kemudian ditanya, efisiensi proses keliling idealnya itu berapa? Kemudian dijawab, menurut proses yang pertama yaitu proses isotermis, yakni proses yang terjadi dengan suhu konstan, dapat dirumuskan P1 kalikan V1 sama dengan P2 kalikan V2, yang mana P1 bernilai 1 atm dikalikan V1 atau disebut dengan V sama dengan P2 dikalikan sepertiga dari V. Nah, sepertiga dari V diketahui di soal bahwa V2 itu besarnya sepertiga kali volume mula-mula, sehingga V2 sama dengan sepertiga V1 atau V2 sama dengan sepertiga V. Maka dapat diketahui dari sini P2-nya yaitu sebesar 3 atm. Nah, dari proses isotermis ini didapatkan data baru yaitu P2 besarnya 3 atm, kemudian T2 yaitu 25 derajat Celcius dan V2 ini sepertiga V. Kemudian yang kedua yaitu proses isobaris. Proses isobaris ini terjadi dengan tekanan yang konstan. Dari hasil pada proses yang pertama tadi, maka dapat ditentukan untuk gas yang dipanaskan hingga tercapai kembali volume awal, yaitu V1 sama dengan V, dan kita umpamakan volume awal itu V3. Maka menggunakan perbandingan ini yaitu V2 per T2 sama dengan V3 per T3. Untuk tadi diketahui bahwa V2-nya yaitu sepertiga V1 atau sepertiga V per 25. Nah, dari suhu yang tadi 25 derajat Celcius itu kita jadikan sebagai suhu awal untuk proses isobaris, yaitu 25 derajat Celcius. Kemudian V3 di sini kita umpamakan sebagai V karena V3 itu mencapai kembali ke volume awal per T2. Maaf, maksud saya T3. Maka dapat diketahui T3-nya yaitu 75 derajat Celcius. Mohon maaf, ini T3. Kemudian dari proses isobaris ini diketahui hasil akhirnya yaitu P3 berjumlah 3 atm, T3-nya diketahui 75 derajat Celcius dari proses isobaris, dan V3-nya ini sama dengan V karena kembali ke volume awal. Kemudian selanjutnya ke proses isohoris, proses yang terjadi dengan volume yang konstan. Nah, diketahui dari hasil proses isobaris yang tadi, maka kemudian terjadi proses didinginkan hingga mencapai tekanan awal yaitu 1 atm. Nah, tekanan awal 1 atm ini kita umpamakan sebagai P4, yang mana P4 itu sama dengan P1 sejumlah 1 atm. Maka dilakukan perumusan perbandingan seperti ini, yaitu P3 per T3 sama dengan P4 per T4. Nah, P3 di sini diketahui dari proses isobaris sejumlah 3.
dan T3-nya yaitu 75 derajat Celcius. Kemudian P4-nya di sini ini 1 atm. Kemudian T4-nya yang akan dicari setelah didinginkan tersebut. Maka didapatkan di sini T4 sama dengan 25 derajat Celcius. Maka dari hasil akhir proses isohorus ini diketahui bahwa P3 itu 1 atm, T4 itu 25 derajat Celcius, dan V3 itu sama dengan V. Selanjutnya untuk menentukan efisiensi dari ketiga proses di atas, maka kita kelompokkan, yaitu terdapat TL atau suhu rendah sejumlah 25 derajat Celcius seperti yang diketahui pada ini. T4 sama dengan 25 derajat Celcius. Nah, jika dikonversikan menjadi Kelvin, maka hasilnya 298 Kelvin. Kemudian untuk suhu tinggi disimbolkan dengan TH yang dicapai oleh mesin ini yaitu 75 derajat Celcius, sehingga dikonversi ke Kelvin menjadi 348 Kelvin. Kemudian rumus untuk efisiensinya yaitu efisiensi sama dengan 1 min TL per TH. Efisiensi sama dengan 1 min 298 per 348, sehingga didapatkan efisiensinya sejumlah 14,3%. Selanjutnya untuk soal nomor 2, terdapat 5 kg udara dengan tekanan 3 kali 10 pangkat 5 Pascal dan temperatur 15 derajat Celcius yang dipanaskan dan mengembang secara isobaris sehingga temperaturnya naik menjadi 25 derajat Celcius. Maka tentukanlah kerja yang dilakukan, perpindahan energi panas, perubahan energi dalam, dan perubahan entalpinya. Maka kita mengklasifikasikannya terlebih dahulu. Diketahui bahwa masanya itu sejumlah 5 kg yang dikonversi ke gram menjadi 5.000 gram. Kemudian tekanannya 3 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 2,96 atm. Dan T1-nya dituliskan 15 derajat Celcius atau sama dengan 288 Kelvin. Kemudian T2 yaitu 25 derajat Celcius atau sama dengan 298 Kelvin. Kemudian P1 di sini sama dengan P2. Kemudian untuk mengetahui mol pada soal nomor 2 ini, rumusannya yaitu massa per mr. Massanya diketahui tadi 5000 dan mr-nya 28,96. Sehingga diketahui jumlah molnya yaitu 172,65 mol. Kemudian konstanta R-nya diketahui 8,314. Maka untuk mencari V pada soal nomor 2 ini untuk mencari V pada soal nomor 2 ini dirumuskan N kali R kali T per P. N-nya dimasukkan, kemudian R-nya juga dimasukkan, dan T dimasukkan, sehingga didapatkan V1 atau volume 1 yaitu 139,66 liter. Kemudian untuk mencari V2-nya dilakukan perbandingan seperti ini. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1 diketahui 139,66 per 288 sama dengan V2 per 298, sehingga diketahui V2-nya 144,5 liter. Kemudian kita menjawab dari pertanyaan nomor 2. Untuk kerja yang dilakukan besarnya yaitu W sama dengan P dikalikan delta V, yang mana delta V berarti V2 min V1. V2 diketahui 144,5 min 139,66, sehingga didapatkan kerja yang dilakukan yaitu 14,33 Joule.
Kemudian pertanyaan kedua, perpindahan energi panasnya. Untuk Q sama dengan W plus delta U. Q sama dengan W-nya tadi sudah diketahui, usahanya sebesar 14,33 ditambahkan dengan energi dalam. Perubahan energi dalam ini perumusannya 3/2 kali NR delta T. Kemudian 3/2 kali N-nya tadi sudah diketahui sebelumnya 172,65 mol dikali 8,314 dikalikan 10. Kemudian diketahui hasil akhir dari perpindahan energi panasnya yaitu 7191,39 Joule. Kemudian pertanyaan ketiga, perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam dirumuskan dengan E sama dengan Q min W. Sehingga didapatkan nilai E-nya 7177,06 Joule. Kemudian pertanyaan keempat, perubahan entalpinya. Perubahan entalpi disimbolkan dengan H yang perumusannya sama dengan E plus W. Sehingga didapatkan 7191,39 Joule. Yang mana hasil dari entalpi ini sama dengan energi ini Q. Sama dengan energi panasnya. Kemudian soal yang nomor 3, yaitu terdapat 400 gram udara dikompresikan secara adiabatis dari tekanan 1 atm dan temperatur 30 derajat Celcius, sehingga volumenya menjadi 1/5 kali volume mula-mula. Maka tentukanlah tekanan akhir, temperatur akhir, dan kerja yang dilakukan. Kemudian penyelesaiannya diketahui terlebih dahulu M-nya itu 400 gram atau 0,4 kg. Kemudian R-nya ini merupakan konstanta yaitu 8,314 dan P-nya itu 1 atm atau sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal dan T-nya ini terdapat 30 derajat Celcius atau 303 Kelvin. Kemudian V2-nya merupakan V2 adalah 1/15 V1. Kemudian dijawab untuk pertanyaan akhir. Pertanyaan pertama yaitu tekanan akhir didapatkan dengan perumusan P1 kalikan V1 sama dengan P2 kalikan V2. Yang mana P1 tadi 1,01 kali 10 pangkat 5 dikalikan V1 sama dengan P2 dikalikan dengan V2 tadi sama dengan 1/15 P1. Kemudian didapatkan P2 atau tekanan akhir sebesar 15,15 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian pertanyaan kedua yaitu temperatur akhir. Untuk mencari temperatur akhir ini menggunakan rumus T1 kalikan V1 sama dengan T2 kalikan V2. T1 tadi diketahui 30 derajat Celcius dikalikan V1 sama dengan T2 yang akan dicari dikalikan 1/15 V1. Nah, V1 di sini sisi kiri maupun sisi kanan itu dapat dicoret sehingga dapat dituliskan 30 dikalikan 15 karena ini berpindah ke ruas ini sama dengan T2 sehingga didapatkan T2-nya yaitu 450 derajat Celcius. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu kerja yang dilakukan. Untuk perumusannya yaitu W sama dengan min delta U sama dengan min 3/2 NR delta T. Yang mana N-nya sudah diketahui 13,81, R-nya 8,314 dan delta T-nya 420 sehingga didapatkan kerja yang dilakukan yaitu 72-334,29 Joule. Seperti itu untuk pembahasan soal pada mesin Carnot. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.